Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, firman Tuhan pada pagi ini tertulis di Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ketujuh, berbunyi sebagai berikut. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan segala sesuatunya dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kita menyebutnya sebagai konsep ex nihilo. Kita menyadari bahwa sebelum segala sesuatunya ada, Allah telah ada. Dan inilah perenungan pertama manusia itu. Karena ketika kita membuka kitab Kejadian, kita langsung mendapatkan kesimpulan bahwa yang menciptakan semesta langit dan bumi adalah Allah. Keberadaan Allah membawahi segala sesuatu yang ada. Sehingga ketika Allah menjadikan segala sesuatunya, maka titik berangkat kita untuk mengerti semua yang ada ini adalah keterpusatan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Allah lah yang menjadikan segala sesuatunya. Dan lihatlah bahwa Allah menjadikan semua itu menjadi indah. Tuhan menciptakan segala sesuatunya begitu sistematis. Ketika Allah telah menyediakan tempat untuk manusia, maka Tuhan menciptakan manusia, menjadikan kita ini dari debu tanah. Tetapi yang menjadi menarik adalah Tuhan tidak hanya berfirman sehingga kita menjadi ada, seperti kepada binatang-binatang lainnya. Allah hanya berfirman, maka jadilah. Tetapi ketika Allah menjadikan manusia, ada sentuhan yang Tuhan sengaja ada pada diri kita. Malahan hal itu menjadi sesuatu hal yang identik, di mana kita menjadi bagian dari peta dan teladan Allah. Ketika Allah menjadikan manusia, keistimewaan itu ada pada diri kita. Dan lihatlah, perbedaan yang sangat signifikan antara kita dengan ciptaan yang lainnya adalah ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tentu menghembuskan hal yang serupa kita terima di dalam perjanjian baru, di mana Yesus Kristus menghembusi mereka dan berkata, terimalah roh Allah. Hal itu ada di dalam kita. Kita ada karena Dia, sehingga kita bernafas untuk Dia. Jika hewan lainnya mereka memiliki nafas, tetapi Tuhan tidak menghembuskannya sehingga mereka bernafas. Keberadaan mereka di dunia ini yang sementara, dan ketika mereka selesai sudah. Tetapi ketika manusia hidup dan mati, tentu masih ada poin yang sangat penting di sana. Jika aku hidup, hidupku untuk apa? Dan ketika aku mati, matiku di dalam siapa? Ketika kehidupan dan kematianku di dalam siapa, ini menjadi penentu untuk masa depanku lagi. Sehingga apa yang dihembuskan kepada manusia ini berasal dari Allah. Sehingga kita melihat hanya dua tempat yang akan menjadi tempat terakhir bagi manusia itu. Yang pertama adalah sorga, yang kedua adalah neraka. Jika roh kita berasal dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Tetapi persoalannya adalah kita mengetahui setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ada keterpisahan. Manusia tidak tahu apa yang Tuhan maksud, sehingga kebaikan yang dimiliki oleh manusia itu telah dicemari oleh keberdosaan itu. Sehingga kita mengerti satu hal, bahwa manusia meskipun melakukan banyak perbuatan baik, hal itu
tidak sesuai dengan standar Allah lagi, karena natural manusia itu telah diliputi oleh keberdosaan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kita masih memiliki napas hidup hingga saat ini. Saudara masih dapat menikmatinya. Sungguh, ketika kita masih memiliki napas hidup saat ini, bukankah kita harus benar-benar memuliakan Dia? Kesementaraan kita di dunia ini, kita harus pergunakan sebaik mungkin, karena kita diciptakan istimewa. Tetapi yang perlu kita hati-hati adalah jangan keistimewaan kita dalam pengertian itu, dalam konsep itu menjadi hal yang membuat kita menjadi tinggi hati. Tetapi keistimewaan kita itu hendaklah menjadi bagian dalam diri kita untuk kerendahan hati, supaya kita tidak menyaingi Allah atau ingin menandingi Allah atau ingin setara dengan Allah, tetapi kita menyadari kita sebagai manusia yang diciptakan, kita ini adalah pasca kondisi yang akan memasuki kekekalan, sehingga kehidupan kita di masa sekarang ini adalah persiapan untuk kehidupan dalam kekekalan nanti. Tuhanlah yang kita muliakan ketika kita masih bernapas, dan Tuhan yang memiliki kita ketika kita akan mengakhiri hidup kita dalam kematian kita nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah menjadikan segala sesuatunya menjadi sempurna dan baik. Engkau telah menjadikan kami Bapa seturut dengan gambar dan rupa-Mu, bahwa di dalam kehidupan kami hendak mencerminkan betapa Engkau menginginkan suatu hal yang lebih baik dalam keberadaan. Tuhanlah yang menerima segala sesuatu yang kami kerjakan. Dimuliakan Engkau Bapa. Engkau yang memiliki napas hidup kami dan yang menjadikan kami hidup. Terimalah doa dan pujian kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.